Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jadi Tahu Network. Belajar jaringan komputer jadi lebih mudah. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenal mode-mode pada router access point ya. Ya, oke teman-teman, di sini kita akan belajar mengenal mode router access point, di mana setiap router access point ini pada umumnya itu memiliki 4 buah mode ya teman-teman. Ada mode router, mode access point, mode rank extender atau repeater. Ya, kalau di TP-Link ini biasanya namanya rank extender ya. Kemudian kalau di beberapa brand seperti Totolink itu namanya repeater, tapi tidak masalah karena intinya sama, teman-teman. Kemudian ada mode WISP. Oke, kita masuk ke pembahasan ya, teman-teman. Untuk mode router di sini saya tidak akan menjelaskan panjang lebar ya. Saya hanya akan menjelaskan sedikit saja. Apa itu mode router? Mode router ini adalah mode yang paling umum dan standar untuk perangkat yang teman-teman beli ya. Atau mungkin teman-teman jika berlangganan ISP seperti IndiHome, Biznet, nah itu secara defaultnya dia memakai mode router, teman-teman. Kemudian jika teman-teman mengikuti video saya, ya teman-teman bisa cek di video saya itu kebanyakan juga menggunakan mode router ya teman-teman. Untuk setting konfigurasi basicnya itu menggunakan mode router. Ya kurang lebih seperti itu ya mode router. Jadi saya hanya menjelaskan sedikit saja. Oke, kita langsung masuk ke mode access point. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan mode access point. Apa itu modem access point? Ya, jadi mode access point ini ibaratnya di sini ada sebuah modem ISP atau bisa juga router utama yang terhubung menggunakan kabelan ya. Kemudian disambungkan ke router access point teman-teman menggunakan kabel ya ini. Kemudian disebarkan menggunakan sinyal WiFi teman-teman. Jadi dia mode access point ini dia merubah dari jaringan kabelan menjadi sinyal WiFi teman-teman. Jadi jika diibaratkan ini mode access point ini seperti switch atau hub ya. Kalau switch ini kan dia metode penyebarannya dia menggunakan kabel ya. Jadi dari router utama atau modem ISP ini terhubung ke switch, kemudian disebarkan lagi ke klien, ini dia menggunakan kabel LAN. Nah, sementara untuk mode access point ini dia metode penyebarannya itu menggunakan wireless, teman-teman. Jadi dia ibaratnya mode access point ini merubah dari jaringan kabel ini, kemudian disebarkan menggunakan WiFi. Seperti itu. Kemudian untuk firewall, kemudian DHCP IP-nya itu tetap dari modem utama atau router utama ya teman-teman. Konfigurasinya secara terpusat berada di
router utama. Jadi si mode access point ini dia hanya menyebarkan sinyal saja. Untuk IP address yang didapatkan dari klien ini dia sumbernya dari router utama. Kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Kemudian kapan kita menggunakan mode access point? Ketika teman-teman sudah memiliki kabel LAN yang terpasang di suatu ruangan misalnya, mungkin di ruangan sebelah atau di kantor lantai 2 atau di pojok ruangan, kemudian ingin membuat jaringan sinyal WiFi di sana, itu teman-teman bisa menggunakan mode access point ya. Kemudian jika teman-teman ingin perluasan jaringan yang mengutamakan stabilitas dan kecepatan maksimal, ya ini teman-teman jika pengen koneksinya lebih maksimal itu bisa pakai mode access point ya. Kemudian kelebihannya apa untuk mode access point? Kelebihannya kinerja sangat stabil ya, karena koneksi backbone-nya itu dia menggunakan kabel LAN ya teman-teman. Tentunya untuk latensi ping-nya ini cukup sangat rendah sekali dan juga minim gangguan interferensi sesama sinyal WiFi. Kemudian kelebihan selanjutnya itu satu jaringan yang sama, seamless, perangkat yang berpindah antara sinyal router utama dan access point akan tetap dalam jaringan yang sama, memudahkan teman-teman melakukan berbagi file dan printer. Jadi misal teman-teman berada di lantai 2, kemudian di lantai 2 ini kan letak access point-nya di lantai cut. Jadi begini teman-teman, ketika teman-teman memasang access point ini berada di lantai 2, misalkan ya, kemudian teman-teman turun ke bawah ke lantai 1 di mana router utama diletakkan, ya itu perpindahan sinyal dari lantai 2 ke lantai 1 itu tadi teman-teman, itu perpindahannya cukup cepat dan stabil ya teman-teman. Kemudian kelebihan selanjutnya manajemen terpusat. Semua pengaturan keamanan seperti pembagian IP itu berada di router utama. Jadi teman-teman tidak perlu melakukan konfigurasi seperti IP DHCP, kemudian pengaturan keamanan di access point itu, di mode access point itu sudah tidak diperlukan lagi ya teman-teman, karena manajemen pusatnya sudah berada di router utama. Oke, selanjutnya kita bahas apa itu kekurangannya itu apa ya. Harus ada kabel ya, jadi teman-teman harus sedikit kerepotan untuk menarik kabel LAN dari router utama menuju ke tempat di mana access point itu diletakkan gitu. Kemudian kekurangan berikutnya, jika teman-teman sudah masuk ke mode access point, ini tidak bisa menangkap, perangkat tersebut tidak bisa menangkap sinyal dari router yang lain ya teman-teman. Jadi dia memang fungsinya itu murni memancarkan
Jadi dia fungsinya murni memancarkan ulang dari kabel ya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke mode range extender atau repeater. Oke, apa itu mode range extender atau repeater? Mode ini juga memperluas jaringan WiFi ya, teman-teman, eh, sama seperti mode access point, hanya saja tanpa menggunakan kabel, ya. Dia seperti mengulang atau meneruskan sinyal saja, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini bisa lihat ya. Di sini ada 3 buah perangkat ya. Di sini adalah router utamanya, kemudian di sini kliennya. Di sini klien. Kemudian untuk lingkaran ini adalah jangkauan sinyalnya ya, teman-teman. Di sini jangkauan sinyal dari router utama itu hanya sebatas lingkaran ini saja. Kemudian untuk yang perangkat kliennya juga hanya sebatas lingkaran hijau ini saja ya, teman-teman. Karena dari router utama ke klien itu mungkin jaraknya terlalu jauh. Jadi kan nggak nyampe ya, teman-teman ya, di sini. Karena tempatnya terlalu jauh atau mungkin terlalu banyak halangan ya. Itu untuk di tengah-tengahnya itu kita bisa kasih repeater atau mode range extender. Jadi cara kerjanya untuk range extender ini dia menangkap sinyal dari router utama, kemudian dipancarkan lagi, diteruskan kembali ke area yang jangkauannya lemah sehingga klien bisa mengakses internet. Seperti itu, teman-teman. Biasanya untuk membuat jaringan mode range extender ini nama SSID-nya itu mirip ya, teman-teman. Misalkan namanya ini dari router utama ya. Misalkan dari router utama WiFi-nya bernama kantor 1 gitu. Kemudian di range extender ini namanya dibuat mirip ya. Biasanya itu namanya diberi kantor 1 underscore ext. Biasanya seperti itu. Tapi sebenarnya bebas sih teman-teman untuk penamaannya. Tapi karena harus menerima dan mengirim ulang sinyal itu ada baiknya namanya dibuat mirip atau sama gitu. Oke, kapan kita menggunakan mode range extender atau mode repeater? Ketika tidak memungkinkan untuk menarik kabel, jika mungkin tempatnya terlalu sulit untuk menarik kabel, tetapi di sana ada titik di mana sinyal dari router utama atau WiFi utama masih lumayan kuat. Misalkan di tangga misalkan di tangga antara lantai 1 dan lantai 2, yaitu di tengah-tengahnya, itu di antara lantai 1 dan 2 bisa diberi penguat sinyal atau repeater seperti itu, teman-teman. Kemudian jika teman-teman hanya keperluannya sederhana saja seperti browsing atau streaming, tidak menuntut kinerja
tinggi seperti live streaming ataupun game online, itu teman-teman bisa pakai mode rank extender atau repeater. Oke, kelebihannya apa untuk mode rank extender ini? Mudah dipasang teman-teman, hanya perlu dicolokkan di stop kontak di area yang masih dapat sinyal lemah dari router utama dan tidak membutuhkan kabel LAN ya teman-teman. Kemudian kelebihan selanjutnya itu fleksibel, bisa dipindah-pindah dengan mudah selama masih menangkap sinyal dari WiFi atau router utama teman-teman. Oke, berikutnya murah, biasanya lebih hemat biaya dibandingkan dengan jika teman-teman membeli WiFi mesh. Apa itu WiFi mesh? WiFi mesh ini adalah sebuah sistem jaringan WiFi yang terdiri dari beberapa perangkat atau biasanya itu disebut dengan node atau satelit. Langsung saya contohkan saja seperti apa itu WiFi mesh. WiFi mesh seperti ini teman-teman. Jadi jika teman-teman beli itu langsung biasanya dapat 3 atau 2 perangkat, di mana di salah satu dari ketiga atau kedua perangkat ini dia ada router utamanya, dia pemancar WiFi utamanya. Jadi secara otomatis ini dia nanti ngeling ya teman-teman, saling terhubung secara otomatis tanpa perlu kita konfigurasi. Ya, secara otomatis akan terhubung satu sama lain. Sayangnya untuk alat yang seperti ini biasanya lumayan mahal ya teman-teman harganya. Oke, berikutnya kita membahas kekurangannya. Apa kekurangannya? Penurunan kecepatan atau speed loss ya teman-teman. Karena mode rank extender ini harus menggunakan bandwidth yang sama untuk berkomunikasi dengan router utama dan dengan perangkat teman-teman. Kecepatan efektifnya itu biasanya bisa turun hingga 50%. Kemudian kekurangan berikutnya, latensinya ini cukup tinggi ya teman-teman. Delay-nya itu cukup tinggi karena proses pengulangan sinyal ini kurang ideal ya sebenarnya ya. Kalau saya sih sangat jarang sekali menggunakan mode rank extender ya untuk penerapan untuk instalasi jaringan komputer ya, karena memang latensinya itu cukup tinggi. Jadi kurang ideal jika teman-teman menggunakan untuk video call, Zoom meeting, atau bermain game online, itu kurang cocok teman-teman. Kemudian masalah berikutnya, kekurangan berikutnya itu masalah roaming ya teman-teman. Meski SSID-nya bisa disamakan, perangkat terkadang sulit beralih secara mulus antara router utama dan extender ini atau rank extender, sehingga menyebabkan koneksi putus nyambung, kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke mode WISP. Apa itu mode WISP? Mode WISP ini kurang lebih dia seperti gabungan antara mode klien dan mode router ya teman-teman. Perangkat dari router access point ini dia sebagai fungsinya itu sebagai penerima sinyal
dari sumber lain, kemudian membuat jaringan lokal sendiri ya teman-teman. Ini mirip seperti mode router ya teman-teman. Kalau mode router kan teman-teman perlu mencolokkan menggunakan kabelan ya. Untuk yang WAN-nya itu kan harus terhubung dengan menggunakan kabelan ya. Sementara kalau mode WISP ini dia menggunakan wireless teman-teman. Jadi dia dari router utama atau modem ISP, sinyalnya ditangkap menggunakan mode WISP, kemudian disebarkan lagi. Kemudian untuk manajemen IP-nya dia sudah membentuk jaringan lokal sendiri ya teman-teman. Jadi untuk keamanan, kemudian DHCP DHCP servernya itu berada di router ini teman-teman. Dia sudah tidak bergantung dari router atau modem ISP utama. Seperti itu. Kemudian kapan kita menggunakan mode WISP? Ya ini bisa diterapkan di kos-kosan atau tempat yang hanya menyediakan WiFi publik dan Anda dan teman-teman ingin membuat jaringan pribadi. Ya ini sebenarnya bisa juga itu sih teman-teman. Jika teman-teman mau bisa nembak WiFi dari rumah tetangga ya, tapi tentunya dengan minta izin ya teman-teman. Teman-teman harus minta izin untuk nembak WiFi tetangga. Itu juga bisa digunakan pakai mode WISP. Kemudian bisa juga digunakan sebagai backup internet dengan memanfaatkan hotspot smartphone. Jadi begini teman-teman. Untuk router access point itu biasanya tidak semua merek ada ya, tidak semua brand ada. Itu ada beberapa brand itu dia menyediakan fitur semacam backup internet ya. Jadi jika untuk mode WISP ini ya, jadi jika untuk kabelannya itu internetnya putus, dia akan secara otomatis beralih ke mode WISP untuk bisa terhubung ke ke internet. Begitu. Dia seperti backup internet, kurang lebih seperti itu. Oke, kelebihannya apa untuk mode WISP? Teman-teman tidak perlu menggunakan kabel. Solusi yang bagus ketika tidak mungkin menarik kabel, jika tempatnya sulit dijangkau menggunakan kabel, teman-teman bisa pakai mode WISP. Cukup ditempatkan perangkat WISP ini di area yang masih terjangkau dari WiFi atau router utama, teman-teman. Kemudian kelebihan selanjutnya itu menciptakan jaringan pribadi, jaringan lokal yang terisolasi dari perangkat lain ya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa menggunakan kontrol penuh baik itu dari DHCP maupun firewall, teman-teman bisa melakukan konfigurasi secara pribadi, tidak bergantung pada router utama ya teman-teman. Kemudian kelebihan selanjutnya berguna untuk menangkap sinyal WiFi ya, sangat cocok untuk menerima dan memperkuat sinyal dari router atau ISP yang nirkabel, tanpa kabel, atau berbagi internet dalam satu gedung yang besar. Kemudian kita akan membahas kekurangannya untuk mode WISP ya. Kinerjanya bergantung pada sinyal sumber
internet dari router utama ya, teman-teman. Kemudian kualitas koneksinya, kecepatan, latensi itu juga lumayan berpengaruh juga ya. Tergantung jarak dan stabilitas sinyal WiFi yang ditangkap. Kemudian untuk kecepatannya juga ya naik turun ya teman-teman, kurang stabil. Seperti itu. Kemudian latensi ini bisa menambah, untuk mode WSP ini sedikit lebih baik daripada mode range extender karena tidak mengulang sinyal pada SSID yang sama ya. Kemudian kekurangan berikutnya itu sedikit lebih kompleks pengaturannya dibandingkan mode access point yang harus menghubungkan ke SSID sumber dan mengkonfigurasi jaringan baru. Ya, itulah pembahasan mengenai mode-mode pada router access point ya, teman-teman. Di video berikutnya kita akan membahas kita akan praktek ya dari setiap mode-mode ini. Kita akan praktek langsung cara konfigurasi baik dari mode WSP, mode range extender, dan mode access point. Di video berikutnya kita akan coba praktek ya. Oke, sekian pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.